Halo, nama saya Zakir Haris Abdullah. Saya akan mempresentasikan tugas pengantar teknologi sistem informasi atau PTSI. Yes, Apa itu teknologi sistem informasi? Teknologi sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Peran dalam kehidupan modern, efisiensi operasional memungkinkan organisasi untuk menjalankan operasi sehari-hari dengan lebih efisien melalui otomasi dan integrasi proses. Pengambilan keputusan menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Inovasi dan keunggulan kompetitif mendorong inovasi produk dan layanan baru serta memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Komunikasi dan kolaborasi memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Komponen utama sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan proses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, komponen fisik dari sistem informasi seperti komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat input atau output. Fungsinya menyediakan infrastruktur fisik untuk menjalankan perangkat lunak dan menyimpan data. Yang kedua, komponennya perangkat lunak atau software, program dan aplikasi yang digunakan untuk memproses data dan menjalankan berbagai fungsi dalam sistem informasi. Fungsinya mengelola operasi sistem, aplikasi bisnis, dan alat produktivitas dan data. Informasi mentah yang dikumpulkan, disimpan, dan diolah oleh sistem informasi. Fungsinya menjadi dasar untuk analisis, pengambilan keputusan, dan pelaporan. Lalu ada prosedur, yaitu serangkaian langkah atau aturan yang mengatur bagaimana data diproses dan digunakan dalam sistem informasi. Yang terakhir ada manusia, pengguna, dan pengelola sistem informasi termasuk staf IT, manajer, dan pengguna akhir. Teknologi komunikasi berbasis kabel. Teknologi komunikasi berbasis kabel adalah metode transmisi data yang menggunakan media fisik untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Media ini berupa kabel tembaga, seret optik, atau kabel koaksial. Setiap jenis kabel memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda, tetapi semua berfungsi untuk mentransmisikan sinyal listrik atau cahaya yang membawa data dari satu titik ke titik lainnya. Jenis kabel yaitu ada kabel tembaga, ada twisted pair, umumnya digunakan dalam jaringan telepon dan internet. Terdiri dari pasangan kabel yang dipilih untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Lalu ada kabel koaksial memiliki konduktor pusat yang dikelilingi oleh lapisan isolasi dan pelindung logam. Digunakan untuk telepasi dan kabel beberapa jenis jaringan internet. Lalu ada serat optik menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data sebagai pulsa cahaya. Memiliki kapasitas bandwidth yang sangat tinggi dan dapat mentransmisikan data jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan kehilangan sinyal minimal. Fungsi dan penggunaannya yaitu untuk LAN, kabel Ethernet sering digunakan untuk menghubungkan komputer dan komputer lainnya, lalu transmisi data jarak jauh, sat optik digunakan untuk backbone internet dan jaringan telekomunikasi. Lalu ada internet dan telekomunikasi DSL dan kabel koaksial digunakan untuk menyediakan layanan internet dan telepon rumah. Teknologi komunikasi nirkabel, teknologi teknologi ini adalah metode transmisi data menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat tanpa memerlukan media fisik. Teknologi ini memungkinkan komunikasi dan transfer data melalui udara menggunakan frekuensi radio, inframerah, atau gelombang mikro. Jenis teknologi nirkabel itu ada Wi-Fi menggunakan frekuensi radio untuk menyediakan akses internet dan kabel di area lokal. Umumnya digunakan di rumah, di kantor, dan tempat umum. Lalu ada Bluetooth.
teknologi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain, lalu ada seluler, 4G dan 5G, lalu ada NFC, teknologi komunikasi jarak yang sangat pendek, biasanya di tap, lalu ada inframerah. Fungsi dan penggunaannya, teknologi komunikasi nirkabel memainkan peran penting dalam dunia modern dengan menyediakan konektivitas yang fleksibel dan mobilitas tinggi. Dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, teknologi ini memungkinkan perangkat berkomunikasi dan mentransfer data tanpa memerlukan kabel fisik lagi. Lalu Internet of Things adalah konsep di mana perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan benda lainnya dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya yang terhubung ke internet untuk mengumpulkan dan bertukar data. IoT memungkinkan objek-objek ini untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan lingkungan eksternal. Komponen utamanya yaitu ada perangkat dan sensor aktuator yang mengumpulkan data dari lingkungan fisik dan melakukan tindakan berdasarkan data yang diterima. Koneksivitas, protokol, dan jaringan yang menghubungkan ke internet seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, dan jaringan seluler. Platform IoT, sistem yang mengolah data yang dikumpulkan dari perangkat IoT, menyediakan analisis data dan memungkinkan integrasi dengan aplikasi lain. Aplikasi solusi yang memanfaatkan data IoT untuk memberikan nilai tambah seperti aplikasi smart home, manajemen energi, dan sistem kesehatan. Cara kerjanya, dengan mengumpulkan data, sensor pada perangkat IoT dikumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, kelembaban, gerakan, dan lokasi. Transmisi data yang dikumpulkan dikirim melalui jaringan ke platform IoT untuk diproses dan dianalisis. Lalu ada proses analisis data. Data dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau tindakan otomatis. Lalu ada proses tindakan berdasarkan hasil analisis perangkat IoT dapat melakukan tindakan otomatis seperti menyalakan lampu, mengatur suhu, atau mengirim peringatan ke pengguna. Manfaat dan tantangan IoT. IoT menawarkan berbagai manfaat yang dapat merevolusi cara kita berinteraksi dengan teknologi dan lingkungan sekitar kita. Dengan menghubungkan perangkat fisik ke internet, IoT memungkinkan otomatisasi dan optimasi proses yang dapat meningkatkan operasional dan mengurangi biaya. Selain itu, IoT memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik melalui personalisasi layanan inovasi produk yang didorong data. Manfaat IoT itu efisiensi operasional. IoT memungkinkan otomatisasi dan optimalisasi proses bisnis, mengurangi kebutuhan intervensi manual dan meningkatkan produktivitas. Lalu penghematan biaya. Dengan meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi, IoT dapat mengurangi biaya operasional. IoT memungkinkan personalisasi layanan dan produk berdasarkan data pengguna. Data yang dikumpulkan dari perangkat IoT dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. IoT memungkinkan pemanfaatan keamanan secara real-time, seperti kamera pengawas yang terhubung ke internet dan sistem alarm otomatis. Tantangan IoT, keamanan dan privasi. Dengan banyaknya perangkat yang terhubung, risiko penyadapan dan pelanggaran data meningkat. Beragamnya standar dan protokol yang digunakan oleh perangkat IoT dapat menyebabkan masalah kompatibilitas, menghambat integrasi dan komunikasi antar perangkat. Kesimpulan, teknologi informasi dan IoT merupakan dua pilar utama dalam transformasi digital yang mengubah cara hidup dan bekerja. Teknologi sistem informasi menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan pengumpulan pengolahan dan analisis data untuk mendukung pengambilan putusan yang lebih penting. Yang lebih baik dan efisien dalam organisasi. Di sisi lain, IoT memperluas kemampuan ini dengan cara menghubungkan fisik ke internet, memungkinkan pengumpulan data secara real-time, dan otomatisasi proses sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Kombinasi dari kedua teknologi ini menciptakan ekosistem yang saling terhubung, di mana data dapat mengalir dengan lancar dari perangkat ke sistem informasi, memberikan wawasan yang lebih dalam memungkinkan tindakan yang lebih cepat dan tepat. Meskipun menawarkan manfaat yang signifikan seperti peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya, dan inovasi produk, tantangan seperti keamanan, privasi, interoperabilitas tetap harus diatasi untuk memaksimalkan potensi teknologi ini. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi sistem IoT dapat menjadi katalisator
inovasi pertumbuhan di berbagai sektor industri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.